Assalamualaikum sahabat Takwa. Senang sekali bisa jumpa lagi di TAKWA Talks with AI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Nah, ingatkan sebelumnya kita udah tuntas mengupas surah Al-Fatihah, tafsir dan tadaburnya. Iya, sudah kita bahas mendalam ya. Hari ini kita melangkah lebih jauh nih. Kita buka lembaran baru, masuk ke surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Betul, surah Al-Baqarah. Surah Madaniyah yang luar biasa agung. Sampai dijuluki Sanamul Quran, puncaknya Al-Quran. Puncaknya ya. Ada juga julukan lain kan? Ada. Fustotul Quran, tendanya Al-Quran. Mungkin karena keluasan dan kelengkapan isinya itu ya. Bisa jadi, karena memang cakupannya luas banget. Nah, kita mau kenalan sedikit sama keagungannya, tapi fokus utama kita hari ini itu ayat pertamanya yang bikin penasaran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Iya, Alif Lam Mim. Kita coba gali bareng-bareng apa sih makna di balik huruf-huruf misterius ini menurut pandangan para ulama. Oke, dan memang surah ini kan punya banyak keutamaan juga ya. Misalnya perlindungan dari setan kalau dibaca di rumah. Oh iya, betul. Ada hadisnya ya soal itu? Ada. Terus di dalamnya juga ada ayat kursi yang disebut Sayyidah, pemimpinnya ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Nah, dan benar kata Antum tadi. Kita langsung disambut ayat pertama yang unik ini, Alif Lam Mim. Ini bagian dari huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Iya. Huruf-huruf lepas gitu ya? Iya, huruf-huruf terpisah di awal beberapa surah. Dan maknanya ini jadi perbincangan hangat, ya diskusi panjang lah di kalangan ahli tafsir dari dulu sampai sekarang. Oke, menarik nih. Mari kita coba bedah apa saja sih pendekatan utama para ulama kita dalam memahami Alif Lam Mim ini. Gini, setidaknya ada mungkin 5 ya. 5 pandangan utama yang sering muncul dalam kitab-kitab tafsir. 5 ya? Oke. Yang pertama apa? Yang pertama, dan ini sikap yang sangat hati-hati, banyak dianut ulama salaf, seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, itu disebut di tafsir Samarkandi sama Al-Wahidi. Gimana tuh sikapnya? Intinya, menyerahkan maknanya sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi kita imani huruf-huruf ini punya makna, tapi hanya Allah yang tahu hakikatnya. Nggak usah ditebak-tebak. Jadi sikap pasrah dan iman ya? Betul, Imam Asy-Sya'bi bahkan menyebutnya sir Allah fil Quran, rahasia Allah dalam Al-Quran. Ya kita beriman aja gitu. Oke. Sikap yang menunjukkan kerendahan hati kita ya di hadapan kalamullah. Nah, terus ada nggak upaya untuk mencoba menafsirkan lebih jauh? Dikutip juga di Samarkandi dan Al-Wahidi. Ibnu Abbas ya, gimana menurut beliau? Beliau melihatnya sebagai semacam singkatan atau ikhtisar. Jadi Alif Lam Mim itu singkatan dari Ana Allahu A'lam. Ana Allahu A'lam. Aku Allah yang maha mengetahui. Betul. Dan untuk huruf muqatta'ah di surah lain, beliau juga punya usulan singkatan yang beda-beda lagi. Wah, menarik juga ya pendekatan ini. Kayak kode gitu ya. Oke, itu yang kedua. Lanjut. Yang ketiga, ini pandangan yang kuat banget argumennya. Melihat Alif Lam Mim ini sebagai bentuk tantangan dan bukti kemujizatan Al-Quran. Ijaz namanya. Ijaz. Kemujizatan ya? Gimana maksudnya? Pandangan ini dianut banyak ulama. Ada Ibnu Utsaimin, Samarkandi, Qutrub, Al-Wahidi. Terus didukung juga sama Az-Zamakhsyari, Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Katsir. Intinya gini. Gimana? Allah seakan-akan bilang, "Hei, orang Arab, Al-Quran ini, kitab yang luar biasa ini, disusun dari huruf-huruf yang kalian kenal betul. Ya, Alif Lam Mim ini contohnya, huruf yang kalian pakai ngomong sehari-hari. Oke. Tapi coba, kalau memang kalian ragu ini dari Allah, bikin dong satu surah aja yang kayak gini. Nyatanya kan mereka nggak bisa. Jadi tantangan ya. Ini loh hurufnya, tapi kalian nggak akan bisa menyusun yang sebanding. Gitu ya? Nah, persis. Ketidakmampuan mereka itu jadi bukti kalau Al-Quran bukan buatan manusia, tapi wahyu ilahi. Paham. Ini makna yang dalam juga ya, menegaskan sumber Al-Quran. Ada lagi nggak? Tadi katanya 5. Ada. Yang keempat, ada yang mengaitkan huruf-huruf ini dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Nama Allah. Maksudnya? Ada riwayat dari Sayyidina Ali, ini juga dikutip Samarkandi dan Al-Wahidi, yang bilang kalau huruf-huruf muqatta'ah ini sebenarnya bagian dari Ismul A'zam. Ismul A'zam. Nama Allah yang teragung itu. Iya.
yang katanya huruf-hurufnya itu tersebar di berbagai surah dalam Al-Quran. Misalnya nih, kalau digabung Alif Lam Mim, Ha Mim, Nun, itu bisa membentuk nama Ar-Rahman. Ada juga yang lebih simpel. Gimana tuh? Tiap huruf mewakili satu nama indah Allah, Asmaul Husna. Misalnya, Alif itu untuk Allah, Lam untuk Latif, Maha Lembut, Mim untuk Majid, Maha Mulia. Gitu. Oh, jadi tiap huruf punya representasi Asmaul Husna ya. Masya Allah. Makin kaya ya pemahamannya. Oke, berarti tinggal satu lagi nih. Yang kelima apa? Nah, yang kelima ini agar unik pandangannya. Datang dari Kutrub, disebut juga oleh Samarkandi dan Al-Wahidi. Ini lebih melihat ke fungsi praktisnya pas ayat ini turun. Fungsi praktis? Gimana tuh? Tujuannya untuk menarik perhatian. Jadi diceritakan waktu itu kan kaum musyrikin Mekah suka sengaja bikin ribut kalau Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran, biar orang lain nggak dengar. Oh iya. Ada kan di surah Fusilat ayat 26 ya. Janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Nah, itu dia. Jadi Allah turunkan ayat pembuka dengan bunyi yang nggak biasa mereka dengar, kayak Alif Lam Mim ini. Bunyi yang asing ini bikin mereka kaget, terus diem. Jadi penasaran gitu ya? Iya, jadi penasaran. Akhirnya mereka jadi menyimak ayat-ayat selanjutnya yang berisi petunjuk. Jadi kayak, shh, dengerin dulu nih, gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata banyak banget ya sudut pandang para ulama kita dalam memahami 3 huruf ini aja. Benar-benar kayak khazanah tafsir kita. Betul sekali. Nah, setelah kita dengar berbagai pandangan tadi, apa nih pelajaran pentingnya atau relevansinya buat kita sahabat Aqwa di zaman sekarang? Pas kita baca Alif Lam Mim, apa yang sebaiknya kita renungkan? Menurut saya yang paling mendasar itu justru misterinya itu sendiri. Adanya huruf-huruf muqatta'ah ini kayak jadi semacam pengingat di awal surah. Pengingat tentang apa? Pengingat tentang keagungan Al-Quran. Bahwa ada aspek kalamullah yang, ya terus terang aja, melampaui jangkauan penuh nalar kita sebagai manusia. Jadi bikin kita rendah hati ya? Nah, itu dia. Menumbuhkan rasa tawadhu, rasa kecil di hadapan kebesaran Allah dan firman-Nya. Selain itu, makna tantangan atau i'jaz tadi juga tetap relevan banget kan? Ya juga ya. Mengajak kita terus merenungkan keindahan, keunikan, kekuatan bahasa Al-Quran yang nggak ada tandingannya. Jadi intinya, Alif Lam Mim ini kayak pintu gerbang yang megah. Pintu gerbang? Iya, yang mengundang rasa takjub dan kesiapan hati kita sebelum kita masuk lebih dalam menerima petunjuk-petunjuk rinci di ayat-ayat berikutnya. Jadi, kita diajak kagum sama kebesaran Al-Quran dari huruf pertamanya, sambil sadar akan keterbatasan ilmu kita ya. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya memunculkan satu perenungan penting buat kita semua sahabat takwa. Apa tuh? Mungkin saja ya misteri di awal ini, Alif Lam Mim ini, justru semacam undangan lembut dari Allah. Undangan agar kita membuka hati dan pikiran kita selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk menerima petunjuk yang jelas, yang gamblang, yang datang setelahnya. Kan ayat kedua langsung bilang, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi kita diajak mengakui dulu, oke, ilmu sempurna cuma milik Allah. Tapi proses kita belajar, menggali makna dari ulama, dari sumber terpercaya, merenungkan ayat-ayatnya, itu sendiri udah jadi berkah yang luar biasa. Coba deh kita renungkan sama-sama. Gimana? Bagaimana kalau pengakuan kita akan adanya ruang misteri dalam Al-Quran ini, seperti Alif Lam Mim ini, justru bisa memperdalam rasa hormat, rasa takjub, dan kekaguman kita pada petunjuk ilahi yang begitu jelas terhampar setelahnya. Bukannya malah bikin kita makin yakin. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu untuk kita bawa pulang dan renungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sahabat Taqwa sudah menyimak obrolan kita hari ini. Sama-sama. Jangan lupa tagline kita, Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.